Selamat datang di Laboratorium Rekam Medis Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Nah, di Laboratorium Rekam Medis terdapat beberapa sublab, yaitu Laboratorium Manajemen Rekam Medis, kemudian Laboratorium Rekam Kesehatan Elektronik, Laboratorium Kodifikasi Penyakit, dan Laboratorium Inkubasi. Pada video ini nanti akan diterangkan dan dicontohkan bagaimana kita bisa menghindari kejadian-kejadian kecelakaan kerja selama kita beraktivitas di laboratorium. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di era new normal ini, sekolah vokasi menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap orang yang akan memasuki gedung wajib menggunakan face shield, masker, dan cuci tangan. Terapkan 7 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung kedua tangan. Yang ketiga, gosok bagian sela-sela jari. Yang keempat, gosok bagian dalam jari dengan saling mengunci. Yang kelima, gosok kedua ibu jari secara berputar. Yang keenam, gosok ujung jari atau kuku secara berputar di telapak tangan. Yang ketujuh, gosok kedua pergelangan tangan. Keringkan kedua tangan dengan menggunakan hand dryer. Setiap orang yang akan memasuki gedung juga diperiksa suhu badannya dalam rangka menjaga kesehatan kerja. Suhu tubuh maksimal yang diperbolehkan masuk adalah 37,5 derajat Celcius. Bila suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka tunggu beberapa menit untuk cek suhu kembali. Bila suhu tubuh tetap di atas 37,5 derajat Celcius, maka dirujuk ke Gadjah Mada Medical Center atau GMC. Selain wastafel, kami juga menyediakan hand sanitizer. Hand sanitizer juga tersedia di dalam maupun di luar ruangan. Terapkan physical distancing atau jaga jarak minimal 2 meter. Teman-teman, saat ini kita berada di gedung Sekolah Vokasi UGM. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Ruangan yang kita tempati saat ini berada di lantai 1 sayap selatan gedung Sekolah Vokasi UGM. Jika terjadi bencana, kita mempunyai 2 pintu sebagai jalur evakuasi, berada di sebelah utara dan sebelah selatan. Tidak dibenarkan untuk keluar menggunakan satu pintu yang sama secara bergerombol saat evakuasi. Ikuti jalur evakuasi sesuai petunjuk arah yang tertempel pada dinding di sepanjang gedung Sekolah Vokasi UGM. Menuju titik kumpul yang berada di luar gedung Sekolah Vokasi UGM sebelah selatan. Bila terjadi gempa bumi, yang pertama dilakukan adalah tetap tenang, jangan panik. Terapkan aspek keselamatan kerja dalam penanganan gempa bumi.
Anda dapat berlindung di bawah benda yang kokoh seperti meja bila goncangan gempa tidak memungkinkan Anda untuk berjalan. Bila tidak terdapat meja, Anda juga dapat berlindung pada sudut ruangan yang memiliki struktur bangunan yang kuat. Beri bantuan terhadap orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas untuk dapat segera keluar dari gedung. Setelah gempa mereda, segera tinggalkan ruangan dengan berjalan cepat sesuai petunjuk tim evakuasi tanggap darurat atau ikuti arah jalur evakuasi atau arah tanda keluar menuju titik kumpul atau tempat lapang. Jangan pernah kembali untuk alasan apapun. Salah satu aspek ruang lingkup K3 perkantoran adalah aspek ergonomi yang mempengaruhi kesehatan kerja. Setelah memegang gagang pintu, selalu gunakan hand sanitizer. Setelah menggunakan hand sanitizer, gunakan sarung tangan steril. Terapkan physical distancing atau jaga jarak minimal 2 meter. Seperti postur tubuh ketika duduk di depan komputer. Berikut ini posisi ergonomi tubuh yang kurang tepat. Posisi duduk tidak tegak dapat menyebabkan punggung menjadi tidak nyaman. Posisi duduk tegak dan bersandar ke kursi dapat membuat punggung menjadi lebih nyaman. Posisi kaki tidak membentuk sudut 90 derajat dan tidak bertumpu pada lantai. Posisikan kaki agar membentuk sudut 90 derajat dan bertumpu pada lantai. Posisi pandangan terlalu dekat dengan layar dan intensitas cahaya layar terlalu terang. Atur jarak pandang pada posisi sejajar pandangan mata dan lebih dari 40 cm, serta atur intensitas cahaya layar agar nyaman di mata. Posisi tangan terhadap keyboard dan mouse tidak nyaman. Atur posisi tangan agar nyaman ketika menggunakan keyboard dan mouse. Salah satu aspek ruang lingkup K3 perkantoran adalah keselamatan kerja. Bila terjadi kebakaran, yang pertama dilakukan adalah tetap tenang, jangan panik. Terapkan aspek keselamatan kerja dalam penanganan kebakaran. Anda dapat berjalan keluar dengan merunduk dan menutup hidung dengan tangan bila terdapat asap yang cukup banyak di dalam ruangan. Petugas mengambil apar terdekat dari ruangan. Petugas memastikan kondisi apar dalam keadaan baik. Petugas memadamkan titik api dengan langkah-langkah berikut. Letakkan apar sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atas apar. Tahan apar dan lepaskan pin pengaman apar. Angkat apar dengan menggenggam pegangannya. Jangan mengangkat apar pada tuasnya. Ambil jarak 2-3 meter dari sumber api. Arahkan corong ke sumber api dan tekan tuasnya. Kibaskan arah semburan corong ke sumber api hingga merata. Langkah apar dikenal dengan PASS atau pull, yaitu tarik pin pengaman. Aim, arahkan corong. Squeeze, tekan kuas. Sweep, sapukan secara merata. Petugas lain pastikan semua mahasiswa sudah terevakuasi. Bila ada mahasiswa yang mengalami sesak nafas hingga pingsan, petugas membantu evakuasi mahasiswa dengan tandu menuju tempat yang aman. Petugas membantu evakuasi pernafasan dengan menggunakan oksigen. Aspek ergonomi juga dapat diterapkan di ruang filing.
seperti kondisi badan yang kurang tinggi saat mengambil berkas rekam medis pada rak filing, dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja seperti kaki terkilir. Menggunakan bangku pendek menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Saat petugas membersihkan lantai tanpa menggunakan tanda awas lantai licin, dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti terpeleset. Dengan pemasangan tanda awas lantai licin, dapat mencegah kecelakaan kerja terjadi. Housekeeping atau perapian dan pembersihan laboratorium. Petugas kebersihan akan membersihkan ruangan setelah digunakan. Berikut prosedur pembersihan laboratorium. Yang pertama, membersihkan gagang pintu. Membersihkan meja, kemudian membersihkan mouse, membersihkan keyboard, membersihkan layar, membersihkan kursi, membersihkan lantai, dan membersihkan loker. Peralatan P3K, yaitu perban, antiseptik luka, obat tetes mata, minyak kayu putih, kasos steril, dan alkohol. Label simbol bahaya, yaitu poster bahaya K3 listrik, poster P3K luka bakar, poster petunjuk penggunaan APAR, poster tips aman bekerja, poster waspada kelebihan beban listrik, poster evakuasi penyandang difabel, poster penanganan kebakaran, poster penanganan jika tersambar api. Peralatan pelindung diri, yaitu face shield, masker, helm, dan sarung tangan. Demikian tadi beberapa contoh simulasi bagaimana kita bisa menghindari kejadian kecelakaan kerja saat kita beraktivitas di laboratorium. Begitu juga beberapa tindakan-tindakan bagaimana kita bisa bereaksi terhadap kejadian-kejadian atau keadaan darurat yang kita temui di laboratorium. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga kita bisa terhindar dari kejadian kecelakaan kerja di laboratorium. Sekian video dari kami, terima kasih. Laboratorium mempunyai resiko K3 yang spesifik, sehingga perlu diupayakan agar laboratorium dapat menjadi tempat belajar yang sehat, aman, dan nyaman.